Baik, saya atas nama Sri Jessica Wagola sebagai pemateri pertama akan membacakan materi kami yang berjudul What is Educational Philosophy? Jadi, educational philosophy is a branch of philosophy that studies basic concepts and principles in education. Educational philosophy seeks to understand the goals, essence, and values that underlie the educational process. He also asked philosophical questions about education, such as what should be taught, how learning should ensure, and what the main goal of education are. Jadi yang tadi itu pengertian dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang mempelajari konsep dan prinsip dasar dan dalam pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya memahami tujuan, hakikat, dan nilai-nilai yang mendasar proses pendidikan. Ia juga seperti apa yang harus diajarkan, bagaimana pembelajaran harus terjadi, dan apa tujuan utama pendidikan. Next, currents in educational philosophy. 1. Perennialism. This school emphasizes universal values and unclinging truths that must be taught to students. Perennialists argue that education should focus on understanding basic sense and critical thinking. Jadi di sini itu artinya sekolah ini menekankan nilai-nilai universal dan kebenaran yang tidak berubah yang harus diajarkan kepada siswa. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan harus fokus pada pemahaman konsep dasar dan pemikiran kritis. Second, essentialism. This approach emphasizes essential basic knowledge and general skills that should be taught to all students. Essentialists argue that education should prepare students for practical life and provide a solid foundation in academics. Jadi itu artinya pendekatan ini menekankan pengetahuan dasar, penting, dan keterampilan umum yang harus diajarkan kepada semua siswa. Kaum esensialis berpendapat bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk kehidupan praktis dan memberikan landasan yang kuat dalam bidang akademis. Number 3, progressivism. This school emphasizes experience and practical activities as a learning method. Progressivists argue that education should emphasize the development of individual potential, direct experience, and collaborative learning. Yang artinya, sekolah ini menekankan pengalaman dan kegiatan praktik sebagai metode. Pembelajaran kaum progresif berpendapat bahwa pendidikan harus menekankan pengembangan potensi individu, pengalaman langsung, dan pembelajaran kolaboratif. Number 4, constructivist. This approach emphasizes the active role of students in constructing their own knowledge through interaction with the environment and their personal experience. Constructivists argue that educational should enable students to actively
simple in the learning process and control their own understanding. Yang artinya, pendekatan ini menekankan pada peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri, melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadinya. Pada konstruktivis berpendapat bahwa pendidikan harus memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan pembangunan, memahami pembangunan mereka sendiri. So next, number 5, humanisme. This school emphasizes personal development and student potential. Humanists argue that educational soul cater student individual needs and interests and promote the development of moral, ethic, and human values. Yang artinya, sekolah ini menekankan pengembangan pribadi dan potensi siswa. Kaum humanis berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada kebutuhan dan minat individu siswa dan mendorong pengembangan moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, lanjut ke pemateri kedua. Kepada saudari pemateri, saya persilakan. Oke, saya atas nama Wamira, saya adalah pemateri kedua. Untuk materi kedua, saya akan menjelaskan tentang the influence of educational philosophy on curriculum courses and teaching practices. Jadi, pengaruh filsafat pendidikan pada pilihan kurikulum praktik pengajaran. Educational philosophy has significant influence on curriculum choice and teaching practices implemented in the education system. Education philosophy directs view and about the goals, values, and approaches that are considered important in education. Thus, understanding and applying education philosophy will help decisions regarding curriculum and teaching practices. Jadi, filsafat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pilihan kurikulum dan praktik pengajaran yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Filsafat pendidikan mengarahkan pandangan tentang tujuan, nilai, dan pendekatan yang dianggap penting dalam pendidikan. Filsafat pendidikan, dengan demikian pemahaman dan penerapan filosofi pendidikan akan memberikan keputusan mengenai kurikulum dan praktik pengajaran. Oke, first, yang pertama, educational philosophy influences curriculum courses. The curriculum is a learning plan that includes the material to be taught, the teaching method asset, and the educational goals to be achieved. Educational philosophy has determined what content is considered important to teach students. Jadi, filsafat pendidikan mempengaruhi pilihan kurikulum. Kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran yang memuat materi yang akan diajarkan, metode pengajaran yang digunakan, dan tujuan pendidikan yang dicapai. Filsafat pendidikan membantu memutuskan konten apa yang dianggap penting untuk diajarkan kepada siswa. Second, yang kedua, educational philosophy influences teaching practices. Teaching practices include the methods and strategies used by teacher in delivering material to students. The educational philosophy will guide the selection of teaching practices that are in accordance with the view and values held. Jadi, yang kedua ini bermaksud tentang filsafat pendidikan mempengaruhi praktik pengajaran. Praktik mengajar meliputi metode dan strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Filosofi pendidikan akan membantu pemilihan praktik pengajaran sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai yang dianut. Okay. Apart from that, educational philosophy can also influence assessment and evaluation in education. Evaluation, a process used in educational system, can be influenced by view about the goals of education and understanding of how students shall be assessed.
Jadi selain itu, filsafat pendidikan juga dapat mempengaruhi penilaian dan evaluasi dalam pendidikan. Pendekatan evaluasi yang digunakan dalam sistem pendidikan dapat dipengaruhi oleh pandangan tentang tujuan pendidikan dan pemahaman tentang bagaimana siswa seharusnya dinilai. Personal philosophy principle about teaching and learning. Prinsip filsafat personalia tentang pengajaran dan pembelajaran. Number 1, active learning. Active learning, effective learning influences active participation of students. Students should be actively involved in the learning process, exploring, formulating questions, and collaborative with classmates. Jadi, pembelajaran yang efektif melibatkan partisipasi aktif siswa. Siswa hendaknya terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mengeksplorasi, merumuskan pertanyaan, dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Number 2, critical skill development. The importance of developing critical and analytical thinking skill in students. Students should be taught how to dig up information, evaluate argument, and make rational decisions. I believe that these skills are not only useful in academic context but also in everyday life. Jadi, pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis pada siswa. Siswa harus diajarkan bagaimana menggali informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan rasional. Saya percaya bahwa keterampilan ini tidak hanya berguna bagi konteks akademis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Number 3, collaborative learning. Collaborative learning can be very beneficial for students. Students should be given the opportunity to work in group, discuss, and collaborate with classmates. Though collaborative students can support and other develop social skills and learn from different participants. Jadi nomor 3 ini, pembelajaran kolaboratif bisa sangat bermanfaat bagi siswa. Hendaknya diberi kesempatan untuk bekerja dalam kelompok, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Melalui kolaborasi, siswa dapat saling mendukung, mengembangkan keterampilan sosial, dan belajar dari sudut pandang yang berbeda. Number 4, use of technology. Important role of technology in modern education. I believe that technology can be used as powerful tool access learning. Technology can help present information visual, facilitate access to a wide range and educational resources, and enable students to participate in technology-based learning. Jadi nomor 4, penggunaan teknologi. Peran penting dalam teknologi dalam pendidikan modern. Saya percaya bahwa teknologi dapat digunakan sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan pembelajaran. Teknologi dapat membantu menyajikan informasi secara visual, memudahkan akses terhadap berbagai sumber daya pendidikan, dan memungkinkan siswa berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Number 5, deforestation of learning. Each student has unique needs and interests, therefore it's important for teachers to collaborate individual difference in their learning approaches. I support differentiation of learning that all students to work at level appropriate to their abilities, as well as adapting teaching and assessment methods to meet individual needs. Jadi nomor 5, diferensiasi pembelajaran. Setiap siswa mempunyai kebutuhan dan minat yang unik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam pendekatan pembelajarannya. Saya mendukung definisi pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya, serta mengadaptasi metode pengajaran dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu. Number 6, holistic education. Education should
Education should go beyond the pure academic aspect. Holistic education includes student participational, emotional, social, and moral aspect. I believe that education should help students develop balance this life and as well as promote empathy dan well-being. Jadi nomor 6, pendidikan holistik. Pendidikan harus melampaui aspek akademis semata. Pendidikan holistik mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan moral siswa. Saya percaya bahwa pendidikan harus membantu siswa mengembangkan keseimbangan dalam kehidupan mereka, serta mempromosikan nilai-nilai etika, empati, dan kesejahteraan. Oke, itu saja presentasi materi dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.